Apaan tuh? Aduh. Daripada penasaran sama yang itu, mending kita penasaran sama tata cara mewaspadai ATHG. Apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dari dalam negeri dengan berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya menggunakan ancaman militer dan non-militer. Dalam berbagai integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Apa sih ATHG? A. Ancaman. T. Tantangan. H. Hambatan. G. Gangguan. Selanjutnya ada berbagai ancaman yang mengganggu di bidang kehidupan nasional. Yang pertama ialah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional sebuah negara dalam tataran ideologi. Ada beberapa contoh faktor di bidang ideologi dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini yang bersumber di dalam negeri, dan berikut ini yang bersumber di luar negeri. Berangkat bareng si Andra, pulangnya keliling dulu. Mari kita jaga negara agar merdeka selalu. Rasa sayang-sayangi, hei lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Si Dina membeli sabak, belinya di lapangan. Mari rakyat bangun bergerak, terjaga dari ancaman. Rasa sayangi, hei lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Dan yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi diartikan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik internal maupun eksternal, yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Berikut contoh dalam bidang internal dan berikut contoh dalam bidang eksternal. Selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya yang dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman militer di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi. Contoh ancaman militer. Ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer menggunakan senjata militer sehingga mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer tidak menggunakan senjata, tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Merdeka harga mati, merdeka harga mati. Itulah satu kata yang sangat berarti. Kata yang selalu diucapkan untuk membela negeri. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pun sudah dihadapi. Tak gentar para pahlawan membela tanah air ini demi kemerdekaan yang kini kita dapati. Sudah saatnya generasi kita beraksi, segera bangun dan membenahi diri untuk menghadapi ancaman yang bisa datang dari dalam maupun luar negeri demi kemakmuran Indonesia kini dan nanti. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekologi kami. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan negara. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik dan ideologi, antara lain mengembangkan demokrasi politik. Salah satunya, kita dapat menggunakan hak suara kita dalam mengikuti politik dan meningkatkan asas luber judil.
pengetahuan dan kesadaran dalam mengetahui tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip ideologi. Nah, dengan itu kita dapat memahami tentang dasar-dasar ideologi dan menyaring budaya luar yang masuk ke Indonesia. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, mengembangkan sistem perekonomian. Yang kedua, menjadikan pertanian sebagai prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, mempererat kerjasama dengan negara berkembang. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan Tuhan. Strategi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kekuatan militer. Yang kedua, meningkatkan alutsista penjataan bangsa. Yang ketiga, melatih TNI untuk lebih siap menghadapi disintegrasi. Yang keempat, penerapan wawasan kebangsaan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ialah ancaman yang bisa berasal dari dalam negeri dan juga di luar negeri, terbagi militer dan juga non-militer. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ialah ancaman yang bisa berasal dari dalam negeri dan juga di luar negeri, terbagi militer dan juga non-militer. Macam-macam ancaman di bidang militer. Ada agresi, spionase, sabotase. Sementara juga di bidang non-militer ada yang namanya Ipolexos Buthankam. Itulah materi dari kelompok kami. Mohon diresapi dan juga dicermati. Jika belum mengerti, tolong tanyakan kami. Karena itulah kami berdiri di sini. Selanjutnya ada berbagai faktor ancaman. Bukan kata sebagai ancaman setiap 1, 2, 3. Strategi Membahayakan. Enggak apa-apa, lanjut.